Mas sore teman-teman, saya akan membawakan prestasi terkait dengan kelompok kami, yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nyoman Sutarya dengan NIM 2018 0043270, dengan teman saya yang kedua itu Ima Dewanda Aryawan dengan NIM 2018 004 3308. Yang ketiga teman saya Iwayan Pepi Andika dengan nomor NIM 2018 004 3313. Untuk itu kami akan lanjut terkait dengan pengembangan strategi dan program penetapan harga. Yang pertama adalah memahami bagaimana penetapan harga itu. Yang pertama adalah harga bahan baku. Hanya angka-angka di label harga yang harus kita kuasai, dan melaksanakan banyak fungsi, baik itu sewa, uang sekolah, ongkos, bunga, tarif, biaya penyimpanan, dan gaji. Di mana dalam gaji itu ada komisi. Semuanya merupakan harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan barang dan jasa. Dan berapa pemahaman tentang penetapan harga sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan pendapat harga yang berubah. Di sini dimaksudkan di mana lingkungan pendapatan harga yang berubah adalah praktek penetapan harga telah mengalami perubahan besar dari tahun ke tahun. Itu baik itu sewa perusahaan, serta harga yang relatif tidak stabil, di mana itu yang rendah dan berhasil mengembangkan lebih mahal bahan produk dalam negeri, kategori pasar, dan di mana sangat kompetitif yang dinikmati kenaik harga itu penawaran yang baru. Yang kedua itu adalah bagaimana perusahaan penetapan harga. Biasanya perusahaan itu kalau penetapan harga dia lakukan survei ke lapangan, biar itu tak lokasi, di mana dalam dia mendeng harga menyebutkan mereka berusaha membuat memenuhi penjual. Psikologi konsumen dan penetapan harga. Yang keempat itu adalah harga referensi. Yang kelima adalah asumsi harga kualitas. Yang keenam adalah akhiran harga. Di sini dimaksudkan terkait dengan yang ketiga adalah psikologi konsumen daya penetapan harga. Banyak ekonomi mengasumsikan bahwa konsumen adalah penerima harga, dan penerima harga adalah nilai muka atau sesuai dengan pemberian pasar. Menyadari bahwa konsumen sering memproses informasi harga secara aktif. Yang keempat adalah harga referensi. Harga referensi ini dimaksudkan adalah bisa memperhatikan bahwa meskipun konsumen mungkin mempunyai pengetahuan yang cukup ketika mempelajari produk, konsumen sering menetapkan harga referensi. Yang kelima adalah masuk di sinilah asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator penciptaan selektif dan sensitifnya. Mungkin itu terkait yang nomor 5. Yang nomor 6 itu akhiran harga. Ini dimaksudkan adalah penetap harga seperti tanda obral dan harga yang berakhir dengan angka 9 menjadi kurang efektif jika semakin sering diterapkan. Penunjuk di harga ini lebih ketahuan harga konsumen, baik mereka dengan konsumen yang rancang produknya bervariasi sepanjang waktu. Yang selanjutnya itulah penetapan harga. Perusahaan harus menetapkan harga pada saat pertama kali mereka mengembangkan produk baru, ketika perusahaan memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi, wilayah geografis baru, dan ketika perusahaan akan mempromosikan produk berdasarkan kualitas dan harga. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Mari kita lihat langkah-langkah rincian pada prosedur tersebut dengan langkah-langkahnya. Demikian presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi di teman saya, yaitu langkah 1, memilih tujuan penetapan harga. Mula-mula perusahaan memutuskan di mana perusahaan ingin mempromosikan penawaran pasarnya.
Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapkan harga. 5 tujuan utama adalah kemampuan bertahan, laba saat ini maksimum, pangsa pasar maksimum, pemerahan pasar maksimum, dan kepemimpinan kualitas produk. Langkah 2, menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki beberapa dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Hubungan antara harga dengan permintaan ditangkap dalam kurva permintaan. Dalam kasus normal, keduanya berhubungan terbalik, semakin tinggi harga semakin rendah permintaan. Dalam kasus barang-barang bergensi, kurva permintaan kadang-kadang konsumen menerima harga mahal untuk mengindikasikan produk yang lebih baik. Meskipun demikian, jika harga terlalu tinggi, tingkat permintaan mungkin turun. Tingkat 3, memperkirakan biaya. Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Biaya menetapkan batas bawah perusahaan ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya produksi, mendistribusi, dan menjual produk, termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan risiko. Tetapi ketika perusahaan menetapkan harga produk yang dapat menutupi biaya penuh mereka, probabilitas tidak selalu menjadi hasil akhir. Langkah 4, menganalisis harga dan penawaran pesaing. Dalam kisaran kemungkinan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya, perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Mula-mula, perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Jika penawaran perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan harus mengurangkan nilai mereka dari harga perusahaan sekarang. Perusahaan dapat memutuskan apakah perusahaan dapat mengenakan lebih banyak, sama, atau kurang dari pesaing. Langkah 5, memilih penetapan harga. Perusahaan memiliki metode penetapan harga yang mencangkup 1 atau lebih dari 3 pertimbangan. Ini kita akan mempelajari metode penetapan harga, markup, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggapan, penetapan harga nilai, penetapan harga going rate, dan penetapan harga jenis lalang. Langkah 6, memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhir. Dalam memilih harga itu, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga, berbagai keuntungan dan risiko, dan dampak harga pada pihak lain. B. Kebijakan penetapan harga perubahan. Harga harusnya konsisten dengan kebijakan penetapan harga perusahaan. Pada saat yang sama, perusahaan tidak menolak untuk menentukan penalti penetapan harga di bawah keadaan tertentu. Banyak perusahaan membentuk departemen penetapan harga untuk mengembangkan kebijakan dan menentukan atau menyetujui keputusan. Tujuan adalah memastikan bahwa wiraniaga menyatakan harga yang masuk akal bagi pelanggan dan menguntungkan bagi perusahaan.
C. Menetapkan harga bagi keuntungan dan risiko. Pembeli mungkin tidak mau menerima proposal penjual karena tingkat risiko anggapan yang tinggi. Penjual mempunyai opsi penawaran untuk menyerap sebagai atau semua risiko jika tidak menghantarkan nilai yang dijanjikan secara penuh. Semakin banyaknya jumlah perusahaan, terutama pemasar bisnis yang menjanjikan penghematan bagus dengan peralatan mereka, mungkin harus siap menjamin penghematan yang dijanjikan, tetapi juga mungkin berpartisipasi dalam peningkatan jika keuntungan jauh lebih besar daripada yang diharapkan. Langkah memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga itu. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya disambung oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. D. Memulai dan merespon perubahan harga. Perusahaan sering kali harus menurunkan atau menaikkan harga. Yang pertama, memulai penurunan harga. Beberapa keadaan bisa menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Salah satunya adalah kapasitas pabrik berlebih. Perusahaan membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat menghasilkan melalui peningkatan usaha penjualan, perbaikan produk atau usaha lain. Kadang-kadang perusahaan mulai melakukan penurunan harga dalam usaha mendominasi pasar melalui biaya murah. Perusahaan dapat memulai dengan menurunkan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, atau melakukan penurunan harga dengan harapan mendapat pangsa pasar dan menurunkan biaya. Memulai kenaikan harga. Peningkatan harga yang berhasil bisa menghasilkan laba yang cukup besar. Keadaan utama yang mendorong kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas menurut margin laba menurun dan membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler. Perusahaan sering menaikkan harga mereka melebihi peningkatan biaya untuk mengantisipasi inflasi lebih lanjut atau pengendali harga pemerintah. Kesimpulan di sini, perusahaan yang menghadapi perubahan harga pesaing harus berusaha memahami maksud pesaing dan kemungkinan durasi perubahan. Pemimpin pasar yang diserang pesaing harga murah dapat berusaha mendiferensiasikan diri mereka dengan lebih baik, memperkenalkan dengan bisnis biaya murah mereka sendiri, atau mengubah diri mereka secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.